Pernahkah kamu merasa ada orang yang diam-diam menunggu kejatuhanmu? Ada yang pura-pura mendukung, tapi di dalam hati mereka tersenyum ketika kamu tersandung. Ada yang terlihat ramah, tapi dalam batinnya mereka berharap kamu menyerah. Mereka ingin lihat kamu gagal lebih dulu karena kegagalanmu akan menjadi bahan cerita yang mereka banggakan. Tapi tahukah kamu satu hal penting? Kamu bisa membalikkan keadaan itu. Kamu bisa membuat mereka kecewa karena ternyata kamu tidak jatuh. Kamu tetap berdiri, kamu tetap melawan, dan kamu tetap melangkah meski dunia terasa berat. Hidup bukan soal berapa kali kamu jatuh, tapi berapa kali kamu mampu bangkit. Saat mereka menunggu momen ketika kamu putus asa, justru itulah saatmu untuk menunjukkan api dalam dirimu. Mereka ingin lihat kamu gagal, tapi kamu harus buktikan bahwa kamu tidak akan berhenti. Bahwa kamu punya tekad, keberanian, dan jiwa yang lebih kuat dari ejekan, hinaan, atau keraguan mereka. Ingat, mereka menertawakanmu ketika kamu salah langkah, mereka meremehkanmu ketika kamu mencoba, mereka menunggu kabar buruk tentangmu agar mereka bisa merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Namun kamu bisa balas semua itu tanpa satu kata pun. Caranya, dengan bertahan, dengan berjuang, dengan berhasil. Bayangkan suatu hari nanti ketika kamu berhasil meraih apa yang dulu mereka kira mustahil, semua tatapan itu akan berubah. Mereka yang dulu menunggu kegagalanmu, kini hanya bisa terdiam, iri, dan terpukul karena kamu membuktikan sebaliknya. Video ini akan menjadi pengingat kuat untukmu, bahwa kamu tidak berjalan sendirian, bahwa setiap perjuanganmu bernilai, bahwa kegigihanmu bisa mengubah cerita yang dulu mereka tunggu menjadi cerita yang mereka benci. Cerita keberhasilanmu. Tonton video ini sampai akhir, biarkan setiap kata masuk ke dalam hatimu, membakar semangatmu, dan mengingatkanmu bahwa hidup ini bukan untuk menyenangkan mereka yang meremehkanmu, tetapi untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena bisa jadi pesan ini akan menyelamatkan seseorang di luar sana yang hampir menyerah. Jadilah bagian dari api yang menyalakan semangat orang lain. Dan sekarang mari kita simak video ini. Nomor 1, jebakan. Mengapa dia menunggumu untuk menghancurkanmu? Kamu pikir itu sudah berakhir. Kamu pikir dia sudah melupakannya. Tidak, dia masih menonton, menunggu, menguji. Bukan karena dia menginginkanmu kembali, tapi karena dia ingin melihat apakah kamu masih di bawah mantranya. Ini adalah psikologi gelap, kontrol. Dia tidak perlu mengirimi kamu pesan, dia tidak perlu menelepon. Dia sudah tahu bagaimana perasaanmu karena dia pergi, dan sekarang dia memperhatikan reaksimu. Apakah kamu akan mengejar? Apakah kamu akan hancur? Apakah kamu akan putus asa mencari jawaban yang tidak ada? Inilah kebenaran brutal yang ingin dia lihat. Apakah kamu masih berinvestasi secara emosional padanya? Dan semakin kamu membuktikan bahwa kamu masih peduli, semakin dia menang. Itulah mengapa dia memposting kutipan samar di Instagram. Itulah mengapa dia tiba-tiba menjadi lebih aktif di media sosial. Itulah mengapa dia mulai menjalani kehidupan terbaiknya di depan dunia. Itu adalah umpan perangkap psikologis yang dirancang untuk membuat kamu mempertanyakan segalanya. Apakah aku tidak cukup? Apakah dia pernah mencintaiku? Apakah dia lebih bahagia tanpaku? Kamu mengambil umpan itu. Saat kamu mengulurkan tangan menanyakan bagaimana keadaannya, mencoba mendapatkan penutupan, kamu gagal dalam ujian. Karena sekarang dia tahu kamu masih terpengaruh, dia tahu dia masih mengendalikan emosimu, dan itu memberinya kekuatan. Tapi kenyataannya dia tidak sebahagia yang dia pura-pura. Senyum di fotonya membuat pria baru itu menjadi gangguan, ledakan tiba-tiba mencintai diri sendiri. Itu semua pertunjukan, karena jika dia benar-benar sudah melupakannya, dia tidak perlu memamerkannya. Dia tidak akan peduli jika kamu menonton. Ini adalah saat kebanyakan pria hancur. Mereka melihatnya melanjutkan hidup dan panik. Mereka pikir, aku perlu melakukan sesuatu sebelum dia melupakanku. Tapi itu kesalahan mereka.
Karena semakin keras kamu mencoba menariknya kembali, semakin cepat dia lari. Satu-satunya cara untuk menang, jangan main-main. Biarkan dia bertanya-tanya. Biarkan dia berpikir berlebihan. Biarkan dia merasakan ketidakhadiranmu. Karena saat dia menyadari kamu tidak bereaksi, kamu tidak mengejar, kamu tidak hancur, saat itulah kekuatan bergeser. Saat itulah dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah aku membuat kesalahan? Mengapa dia tidak mengejarku? Apakah aku salah tentang dia? Dan saat dia mulai meragukan dirinya sendiri, kamu sudah menang. Jika kamu sudah selesai bereaksi terhadap manipulasi, tulis komentar di bawah. Kesunyianku adalah kekuatanku. Nomor 2, ilusi penutupan. Berhenti mencari apa yang tidak ada. Kamu berkata pada diri sendiri, kamu hanya butuh satu percakapan terakhir, satu momen terakhir kejujuran, kejelasan. Kamu pikir jika dia menjelaskan alasannya, jika dia memberimu penutupan, kamu akan bisa bergerak. Tidak, itu kebohongan yang kamu katakan pada dirimu sendiri. Karena penutupan itu mitos. Itu tidak datang darinya. Itu tidak datang dari teks yang dirumuskan dengan sempurna atau percakapan dari hati ke hati. Itu datang darimu. Kamu pikir dia pergi karena dia mencari sesuatu yang lain. Tapi inilah alasan sebenarnya. Dia sudah mengambil keputusan jauh sebelum kamu tahu. Wanita tidak hanya bangun dan pergi. Mereka secara emosional melepaskan diri terlebih dahulu. Pada saat dia benar-benar pergi, dia sudah memprosesnya. Dia sudah melupakannya. Dan kamu berdiri di reruntuhan, mencoba menyatukan apa yang salah, mencoba menemukan makna dalam kata-katanya, mencoba memahami mengapa seseorang yang pernah mengaku mencintaimu bisa pergi begitu saja. Tapi inilah kebenaran yang brutal. Penjelasannya tidak akan menyembuhkanmu. Itu tidak akan menghilangkan rasa sakit. Karena bahkan jika dia memberitahumu dengan tepat mengapa dia pergi, bahkan jika dia mengatakan semua kata yang kamu harapkan untuk didengar, kamu masih dihadapkan dengan kenyataan yang sama. Dia telah pergi. Dan semakin kamu mengejar penutupan, semakin lemah kamu terlihat. Semakin kamu meminta penjelasan, semakin kamu memvalidasi keputusannya untuk pergi. Karena pria yang membutuhkan penutupan adalah pria yang masih mencari izin untuk melepaskan. Tapi pria yang tabah, pria yang benar-benar mengerti kekuatan, dia tidak butuh penjelasan. Dia tidak mengemis kejelasan. Dia tidak butuh orang lain untuk memberitahunya kapan saatnya untuk melangkah maju. Dia menerima yang tidak diketahui. Dia merangkul keheningan. Dia menemukan kedamaian dalam kekacauan. Dan saat itulah semuanya berubah. Karena ketika kamu berhenti membutuhkan penutupan, ketika kamu berhenti mencari jawaban yang tidak ada, dia mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah dia duga. Menyesal. Mengapa dia tidak bertanya apa yang terjadi? Mengapa dia tidak mencoba memperbaiki keadaan? Mengapa sepertinya dia tidak peduli? Dan itulah penutupan yang sebenarnya. Bukan percakapan, bukan permintaan maaf, tapi kesadaran bahwa dia kehilangan sesuatu yang dia pikir akan selalu ada. Jika kamu sudah selesai mencari jawaban di masa lalu, tulis komentar di bawah. Saya berutang penutupan pada diri saya sendiri. Dia tidak akan memberi saya. Nomor 3, kontrol emosi. Kekuatan keheningan. Dia mengharapkan kamu untuk bereaksi. Dia mengharapkan kamu untuk hancur. Itu sebabnya dia menarik diri. Itu sebabnya dia membiarkan pintu sedikit terbuka. Cukup bagi kamu untuk bertanya-tanya apakah dia akan kembali. Karena jika kamu bereaksi, jika kamu mengulurkan tangan, jika kamu memohon jawaban, kamu memberinya apa yang dia inginkan, kendali. Tapi ketika kamu merespons dengan diam, ketika kamu menolak untuk memainkan permainan, saat itulah semuanya berubah. Kebanyakan pria tidak mengerti ini. Mereka pikir diam adalah kelemahan. Mereka pikir jika mereka tidak mengatakan sesuatu, dia akan melupakan mereka. Tidak, kenyataannya, diam adalah respons terkuat yang dapat kamu berikan. Diam menciptakan keraguan. Itu membuatnya mempertanyakan segalanya. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah dia benar-benar penting seperti yang dia kira. Karena saat kamu berhenti bereaksi, kamu menjadi misteri. Dan misteri adalah kekuatan. Pikirkan tentang itu. Ketika kamu terakhir mengiriminya pesan, apa yang kamu harapkan? Tanggapan, penjelasan,
validasi itu adalah kelemahanmu. Kamu mencari sesuatu yang eksternal untuk menyembuhkan apa yang seharusnya ditangani secara internal. Tapi pria yang tabah tidak mencari validasi. Pria yang tabah tidak membutuhkan penjelasan. Pria yang tabah tidak bereaksi terhadap kekacauan emosional orang lain. Dia mengamati, dia tetap diam, dia bisa mengendalikan apa yang dia bisa. Itulah mengapa diam itu kuat. Itu membuat kamu memegang kendali. Itu memaksanya untuk menjadi orang yang mempertanyakan. Dia menjadi orang yang terlalu banyak berpikir. Sementara dia memposting di media sosial, mencoba mendapatkan reaksi, sementara dia diam-diam memeriksa apakah kamu menonton, kamu tidak. Kamu terlalu sibuk membangun, meningkatkan, bergerak maju. Dan saat itulah perubahan terjadi. Mengapa dia tidak mengatakan apa-apa? Mengapa dia tidak mengejarku? Apakah aku salah menilai dia? Saat dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, bukan kamu sudah menang. Karena ujian sebenarnya bukanlah apakah dia kembali. Ujian sebenarnya adalah apakah kamu masih peduli. Jika kamu sudah selesai membiarkan emosi mengendalikanmu, tulis komentar di bawah. Keheninganku berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nomor 4. Membangun kembali dan menciptakan kembali dirimu sendiri. Dia mengharapkan kamu untuk duduk dalam kegelapan, untuk berpikir berlebihan, untuk memikirkan apa yang mungkin terjadi. Dia mengharapkan kamu untuk tetap terjebak dalam emosi kamu sendiri, memutar ulang setiap ingatan, menganalisis setiap percakapan, berharap untuk kesempatan kedua. Tidak, kamu tidak mengemis, kamu tidak hancur, kamu tidak menunggu, kamu membangun kembali. Disinilah pria lemah gagal. Mereka duduk-duduk, menontonnya melanjutkan hidup, sementara mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka menunggunya kembali. Mereka menelusuri foto-fotonya. Mereka tetap membeku dalam waktu, sementara dia di luar sana hidup. Dan menebak apa, itu hanya menegaskan keputusannya untuk pergi. Karena wanita mana yang menghormati pria yang membiarkan dirinya hancur karenanya? Tapi pria yang tabah, dia tidak akan terpuruk. Dia berubah. Dia menggunakan setiap ons rasa sakit sebagai bahan bakar. Dia mengubah dirinya menjadi seseorang yang tidak dapat dikenali. Ini adalah momenmu, panggilan bangunmu, titik balikmu. Kamu mengambil semua energi yang kamu buang padanya dan kamu investasikan pada dirimu sendiri. Kamu kembali ke pusat kebugaran. Kamu menajamkan pikiranmu. Kamu membangun kehidupan yang begitu kuat, begitu memuaskan, begitu tak terhentikan, sehingga dia bahkan tidak akan mengenali pria yang ditinggalkannya. Karena jujur saja, siapa yang menang pada akhirnya? Pria yang memohon? Pria yang menguntitnya di media sosial? Pria yang menunggu pesan yang tidak pernah datang? Tidak. Pria yang menang adalah pria yang bergerak maju begitu cepat, begitu ganas, sehingga dia tumbuh lebih besar darinya. Pria yang menggunakan rasa sakit bukan untuk hancur, tetapi untuk berkembang. Dan percayalah, dia akan memperhatikan, dia akan mendengarnya, dia akan melihat perubahannya. Dan ketika dia melakukannya, saat itulah dia menyesali semuanya. Bagaimana dia menjadi versi dirinya sendiri tanpa aku? Apakah aku yang menahannya? Apakah aku kehilangan hal terbaik yang pernah aku miliki? Dan saat itu tidak akan menjadi masalah, karena kamu akan sangat fokus pada pertumbuhanmu, misimu, kebesaranmu sendiri, bahwa ketidakhadirannya tidak akan berarti apa-apa lagi. Jika kamu sudah selesai terjebak di masa lalu dan siap menjadi tak terhentikan, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Saya tidak mengejar, saya mengembangkan. Nomor 5, psikologi terbalik dari detachment. Bayangkan sebuah paradoks yang menarik dalam dinamika ketertarikan. Semakin sedikit Anda menunjukkan kepedulian, semakin besar pula perhatian yang diterima dari orang lain. Ketika Anda benar-benar melepaskan dan berhenti peduli, saat itulah mereka mulai memperhatikan dengan cara yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Seringkali banyak pria terjebak dalam perangkap emosional di mana mereka berinvestasi secara berlebihan. Mereka berpikir bahwa dengan menunjukkan betapa besar kepedulian, seberapa banyak pengorbanan, dan betapa dalamnya cinta yang mereka berikan, maka itu akan membuat orang yang mereka cintai kembali kepada mereka. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Itu adalah cara kerja penolakan.
Kebutuhan yang terus-menerus menuntut perhatian dari orang lain justru membuatnya menjauh, dan keputusasaan dalam upaya mendapatkan kembali perhatian itu justru mengusirnya. Detasemen bila dijalankan dengan tulus memiliki efek psikologis yang sangat kuat. Ketika seorang pria memilih untuk tidak bereaksi secara berlebihan, ketika ia berhenti mengejar dan mengemis penjelasan atau validasi, maka sikapnya yang dingin dan tenang justru mengacaukan pikirannya orang lain. Pada saat itu, orang yang dulu dianggap mudah didapat mulai meragukan dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya, mengapa dia tiba-tiba tidak begitu peduli? Apakah aku salah? Mungkinkah dia telah menemukan sesuatu yang lebih baik? Inilah psikologi terbalik yang terjadi ketika seseorang merasa bahwa ia tidak lagi memiliki kepemilikan atau kekuatan atas Anda. Ia mulai merasa kehilangan kontrol atas situasinya sendiri. Dalam praktiknya, konsep ini berarti bahwa ketika Anda dengan tulus melepaskan keinginan untuk mendapatkan penjelasan atau penutupan yang selalu Anda cari, Anda justru menunjukkan bahwa Anda telah mencapai tingkat kedewasaan emosional yang tinggi. Anda tidak lagi bergantung pada reaksi atau perhatian dari orang lain untuk menentukan harga diri Anda. Ketika Anda membiarkan keheningan mengambil alih dan membiarkan waktu yang berjalan menuliskan cerita Anda sendiri, maka ketidakhadiran orang tersebut menjadi sebuah misteri yang justru meningkatkan daya tarik Anda. Jarak yang Anda ciptakan, sikap detachment yang Anda tunjukkan, dan keheningan yang tulus adalah kunci untuk membalikkan keadaan. Anda tidak lagi menjadi pihak yang terus mengejar, melainkan seseorang yang berdiri dengan tegas pada jalur pertumbuhan dan impian pribadinya. Namun peringatan penting perlu diingat. Detachment yang dimaksud haruslah nyata dan tulus. Anda tidak bisa berpura-pura move on sambil diam-diam memantau setiap aktivitasnya di media sosial atau terus-menerus mengirim pesan dengan harapan mendapatkan respons. Jika Anda melakukan itu, maka pesan yang Anda sampaikan adalah bahwa Anda masih terikat secara emosional. Orang lain, terutama mereka yang sudah memiliki kekuatan untuk menguji Anda, akan segera merasakannya. Satu-satunya cara untuk menang dalam permainan psikologis ini adalah dengan benar-benar melepaskan segala keterikatan emosional yang tidak perlu. Fokuskan pada pertumbuhan diri, capai tujuan Anda, dan hiduplah sesuai dengan impian Anda sendiri, sehingga kehadirannya atau ketidakhadirannya tidak lagi menentukan kebahagiaan Anda. Dalam proses ini, Anda harus berani menolak untuk meminta validasi atau penjelasan dari orang lain. Bukankah sudah saatnya untuk menyadari bahwa nilai dan kekuatan Anda tidak bergantung pada siapa yang Anda kejar? Ketika Anda berhenti bereaksi secara emosional, ketika Anda berhenti mengemis perhatian, dan ketika Anda memilih untuk menempatkan prioritas pada diri sendiri, itulah saat di mana kekuatan terbalik mulai bekerja. Orang yang dulunya selalu Anda kejar pun mulai mempertanyakan keputusannya sendiri. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka telah membuat kesalahan, apakah mereka benar-benar memiliki pengaruh atau kekuatan atas Anda. Dalam keheningan, detachment Anda berubah menjadi magnet yang menarik, membuat orang meragukan diri mereka sendiri dan mengakui bahwa mungkin tanpa Anda, mereka tidak sekuat yang mereka kira. Inilah pelajaran penting dari psikologi terbalik detachment. Ketika Anda berhenti mengejar, Anda justru mendapatkan kembali kekuatan. Anda membuktikan bahwa Anda adalah individu yang mandiri dan tidak tergantung pada siapapun untuk kebahagiaan atau harga diri Anda. Dan ketika Anda mencapai titik itu, Anda tidak hanya melangkah maju dengan kepala tegak, tetapi juga mengubah dinamika hubungan dengan orang-orang di sekitar Anda. Anda menjadi sosok yang sulit untuk dipertahankan, yang tidak bisa dengan mudah dikendalikan oleh orang lain. Jika Anda sudah selesai mencari validasi dari luar dan siap untuk merangkul detachment yang tulus, maka inilah waktunya untuk bertindak. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan notifikasi sebagai tanda bahwa Anda memilih untuk menempatkan kekuatan diri Anda di atas segala bentuk rasa sakit atau keputusasaan. Tinggalkan komentar di bawah sebagai bukti bahwa Anda telah memilih untuk berdiri tegak, melepaskan segala keterikatan yang tidak perlu, dan membuktikan bahwa dalam keheningan serta detachment, Anda menemukan kekuatan sejati. Saya bukanlah seorang pengejar,
Dan saya yakin Anda juga memiliki kekuatan untuk menjadi begitu, untuk menjadi pribadi yang tak tergoyahkan dalam menghadapi segala tantangan, tanpa harus terus mengejar perhatian yang tak pernah datang. Nomor 6, kekuatan ketidakhadiran. Bayangkan sebuah situasi di mana Anda memilih untuk tidak selalu hadir, tidak dengan cara yang mencolok, tetapi dengan cara yang membuat ketidakhadiran Anda terasa nyata dan berdampak. Tujuan utamanya adalah untuk membuat dia merasakan kekosongan yang selama ini ia harapkan dari kehadiran Anda. Selama ini ia mungkin beranggapan bahwa kapan saja ia mau, ia bisa kembali ke dalam hidup Anda, dan Anda akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun sekarang Anda memilih untuk tidak demikian. Anda memutuskan untuk menghilang, membiarkan keheningan Anda berbicara, dan menjadikan detachment sebagai senjata Anda. Banyak pria sering salah kaprah dalam memahami kekuatan ketidakhadiran. Mereka percaya bahwa dengan terus-menerus terlihat, selalu tersedia, dan tetap berada dalam orbit kehidupannya, maka mereka akan memiliki peluang untuk mendapatkan kembali perhatian atau cinta yang telah hilang. Padahal justru inilah kesalahan fatal yang membuat Anda terjebak dalam lingkaran yang sama. Sesungguhnya, orang hanya menghargai apa yang mereka takutkan untuk kehilangan. Jika ia merasa bahwa Anda selalu ada, bahkan ketika Anda tidak benar-benar hadir, maka ia tidak akan pernah merasakan kehilangan yang sebenarnya. Saat Anda memilih untuk menghilang, untuk tidak lagi secara aktif membalas pesan atau memberikan respon atas kehadirannya, maka secara perlahan-lahan ia mulai merasakan kekosongan itu.